Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Fahmi dengan NIM 2202050795. Nama saya Rahmatullah dengan NIM 22020500801. Nama saya Firman Maulana dengan NIM 2202050812. Jadi kita di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Lalu di sini saya akan memperkenalkan tentang web penjadwalan agar memudahkan siswa mengetahui jadwal dari rumah atau dimanapun saat siswa itu berada dengan menggunakan HP atau gadget lainnya seperti laptop dan lain-lain. Lalu yang digunakan untuk pembuatan web tersebut yaitu satu menggunakan tampilan CI4, lalu databasenya menggunakan MySQL, lalu web servernya menggunakan SAM versi 7.4.1, lalu teks editornya menggunakan Visual Studio Code, lalu Bootstrap menggunakan WP Admin dan Atlantis. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur database dari aplikasi yang kami buat. Di sini ada beberapa tabel yang sudah dibuatkan oleh library Mayout. Sebelumnya saya di sini menggunakan library Mayout. Ada beberapa tabel yang sudah disediakan seperti outgroup permission, outgroup user, out user permission, out permission, out tokens, out reset updates, migrasi, out activation updates, out login. Dan di sebelah sini jadwal, kelas, guru, apel, hari, jam adalah tabel-tabel yang kami buat. Di tabel Mayout sendiri ini memiliki fungsi masing-masing. User nanti bisa dicari di library Mayout. Tapi di tabel user ini sedikit saya modifikasi. Jadi saya menambahkan niche, username, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, alamat, dan image. Sebelumnya di bawaan dari library Mayout ini tidak ada. Selanjutnya saya membuat tabel kelas dengan ID kelas sebagai primary key, tipe varchar, dan ada nama kelas. Selanjutnya ada tabel guru dengan ID guru sebagai primary key dan nama guru tipe varchar 100. Selanjutnya ada tabel mapel dengan ID mapel sebagai primary key, tipe varchar, dan ada nama mapel, dan ada tabel sekolah, tabel hari dengan ID hari sebagai primary key, tipe integer, dan ada hari sebagai tipe varchar. Selanjutnya ada jam dengan ID jam sebagai integer dan jam tipe enum. Entah kenapa saya berpikir tentang membuat tipe enum. Maksudnya adalah ada tabel jadwal. Di tabel jadwal ini kita menggabungkan dari tabel kelas, tabel guru, tabel mapel, dan tabel hari, jam. Jadwal ini ada tabel yang nanti akan dilihat oleh siswa. Oke, mungkin cukup itu dari penjelasan dari database yang kami buat. Nah, ini adalah tampilan awal dari web penjadwalan yang kita buat. Nah, seperti ini. Ini menggunakan WP admin. Kita akan masuk dulu sebagai admin. Password. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari admin. Di sini ada 4 menu, yaitu beranda, data siswa, data sekolah, sama profile. Di beranda ini ada seperti ini. Contohnya nanti kita mau mencari kelasnya. Kita pilih harinya, lalu kita lihat jadwalnya. Nah, ini tujuannya di beranda ini untuk melihat jadwal agar admin tahu
mana yang salah saat menginputkan data atau kurang. Nah, terus kita ke data siswa. Di data siswa ini kita bisa melihat siapa saja yang bisa login dan yang sudah daftar karena ada niche-nya. Untuk ini ada satu niche-nya, ini namanya user kelas 10A. Kita juga bisa mengelolanya, tapi ini masih belum bisa kita kelola, masih dalam tahap perbaikan. Nah, untuk yang data jadwalnya seperti ini. Di data jadwal ini ada banyak yang diinputkan dari kelas 1 sampai kelas 12, dari hari Senin sampai hari Jumat. Contohnya kita tambahkan data 1. Kita buat ID contoh 100. Kelasnya kita bisa pilih kelas apa. Kita contoh kelas 11 IPA 1. Harinya hari Jumat, kita pilih jamnya jam pertama. Mapelnya kita pilih PJOK saja. Gurunya kita juga pilih di Siswanto, kita simpan. Oke, berhasil. Setelah itu kita lihat dengan ID 200. Nah, ini sudah masuk. Kita juga bisa mengelola. Jika mau diganti sama contoh, kita ganti kelasnya menjadi kelas 10. Kita update menjadi kelas 10. Nah, ini kelas 10. Kita juga bisa menghapusnya lewat sini. Jika ingin menghapus, kita hapus. Yakin? Ya. Sudah bisa terhapus. Jadi ID yang 200 itu sudah tidak ada. Kita juga ada menu profile. Di sini ada menu profile dari adminnya, nama kelas, tempat lahir. Kita juga bisa diganti. Untuk gantinya seperti ini. Kita bisa logout. Nah, sekarang kita akan login sebagai user. Untuk sandinya kita gunakan ini karena kita sudah membuatnya. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilan pada beranda untuk siswa. Seperti ini. Kita ada dua, beranda sama profile saja, karena tujuan dibuatnya web ini adalah agar para siswa bisa melihat dan mendownload jadwal yang akan diinginkan, contohnya ini kelas 11 hari Senin. Kita lihat jadwalnya. Nah, di sini sudah ada jadwalnya. Seperti ini ada 11. Ya. Setelah kita lihat, kita juga bisa mencetaknya berupa PDF. Kita cetak, kita tunggu, kita buka. Nah, ini adalah tampilan jadwal kelas 10 dengan hari Senin. Kita bisa melihatnya seperti ini. Sudah dibagi jam, mapel sama gurunya. Jadi memudahkan untuk siswa mengetahuinya. Di sini juga ada hari Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Jadi semua ada jadwalnya. Kita masuk ke profile. Nah, pada menu profile ini ada banyak yang bisa kita rubah, seperti foto profile, nama, kelas, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, sama mengganti password juga bisa. Ini contohnya seperti ini. Dan kita bisa mengganti usernya siapa, terus lahir di mana, terus tanggal lahirnya kapan, itu kita bisa edit. Kalau sudah, kita bisa update. Di menu profile ini yang bagian update-nya kita masih
belum mengerjakan, masih proses. Mungkin itu dari menu di bagian usernya. Mungkin seperti itu web yang kami buat untuk siswa mencari jadwal dengan menggunakan HP. Untuk yang lainnya itu masih ada kekurangan, seperti kelasnya masih belum diinputkan untuk semuanya, terus pengeditan profilnya itu tadi juga masih belum bisa, masih dalam pengerjaan. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.